Oke, ada mau ditanya nggak, Pak Febri? Silakan kalau ada yang mau ditanyain. Tadi kita akan bahas ya, pertanyaan dari tadi itu ada pertanyaan di diskusi oleh Vaksimi, ya. Oke, bingung maksudnya apa? Oke, harga mahal itu sama dengan sell di atas, harga murah sama dengan buy di bawah. Ini kan umum punya ini mestinya sell di bawah. Oh, harga mahal. Oke. Oh, oke. Nah, saya akan jelasin ya. Ini kebetulan saya rekam. Jadi saya nanti saya posting di Telegram. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat ya, eh, kita tahu ilmu dagang ya, ilmu dagang, ekonomi. Jadi ilmu dagang, kalau kita dagang, kita mau kan eh, harga itu naik sebentar. Kalau harganya sekarang 1.000, kita tahu dia mau naik ke 1.200, maka kita lakukan buy, beli. Beli satu di 1.000, ternyata betul naik ke 1.200, maka kita lakukan namanya sell. Sell satu. Nah, kalau di forex kita menyebutnya buy new. Sell likuidasi. Maksudnya apa? Jadi pasangan buy itu dengan sell, selesai. Jadi likuidasi ini untuk meliquid yang tadi kita beli. Ya. Jadi kita untung tuh 200. Betul ya? Nah, jadi hukum ekonomi. Jadi hukum ekonomi, untung itu harga beli harus lebih rendah daripada harga jual. Nggak boleh terbalik. Kalau terbalik, rugi. Paham ya? Maka 1.000 kita beli, jualnya di 1.200. Kita untung. Nah, sekarang harganya 1.200. Kita tahu nih dia mau turun. Bahwa ini harga udah paling mahal. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita melakukan namanya sell new. Satu. Ya. Kalau dia turun ke 1.000, maka kita lakukan namanya buy likuidasi. Satu. Jadi sell pasangannya dengan buy. Ya, kenapa turun bisa untung? Nah, di forex ini boleh dua arah. Dua arah. Ya, kita bisa buy dulu, yaitu buy new. Nanti sell-nya likuidasi. Nah, arah yang kedua, kita bisa melakukan namanya sell new. Turun, kita melakukan buy likuidasi. Ya. Nah, sama. Hukum ekonominya kan tetap sama. Buy-nya murah, jualnya mahal. Pada saat kita sell, sebentar, saya cerita yang atas dulu ya. Pada saat kita buy, beli, kondisi buy new, harga nggak boleh turun. Kalau turun ke 900, kita nggak bisa jual, rugi. Kalau kita mau jual ke 900 ya kita rugi. Harga harus naik. Ya, gitu. Nah, demikian juga waktu saat kita melakukan sell, kalau harga naik ke 1.300,
maka kita rugi 100. Maka kita yang harapkan market turun ke 1000, baru kita untung. Ya. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah bingung-bingung, ya. Kok bisa turun itu bisa untung? Nah, sebenarnya konotasinya gini. Kalau saya cerita ya, ada sebuah toko emas atau Pak Feby toko emas, ya. Nah, toko emas saya langganan, saya beli emas. Pak Feby, harga emas sekarang berapa? 500.000 Pak Leo. Ya udah, saya beli ya. Gitu. Saya beli 500.000. Ternyata 2 hari lagi naik jadi 600.000. Saya jual 600.000. Saya untung 100.000. Paham ya? Modalnya 500, dijualnya 600. Untung 100. Nah, sekarang teman-teman tahu nih bahwa 600 ini harganya mau turun. Apa yang teman-teman lakukan kalau di luar sana? Diem aja kan biasanya melihat harga itu turun. Nah, saya kasih satu trik. Coba teman-teman pikirin ya. Kalau di 600.000 ini, saya pinjam sama Pak Feby tadi. Pinjam dong Pak Feby, saya pinjam emas 1 gram. Karena Pak Feby kenal sama saya, ya udah Pak Leo ini bawa aja emas 1 gram. Saya ke toko, saya jual 600.000, berarti saya dapat uang 600.000. Ternyata betul 2 hari lagi turun ke 500.000. Kalau sekarang harganya naik ke 700.000, saya kan gimana caranya saya bisa kembaliin ke Pak Feby? Saya harus nombok 100.000. Betul ya? Karena kan tadi saya pinjam nih. Nah, harga harus turun ke 500.000. 500.000. Saya beli ke pasar. Saya beli ke toko emas. Dengan harga 500.000. Kan tadi saya jual. Saya dapat uang cash 600.000. Ya. Turun ke 500.000. Saya beli ke toko emas dengan modal 500.000. Saya kembalikan barangnya ke Pak Feby. Pak Feby ini ya saya kembalikan. Kemarin kan saya pinjam. Untung nggak? Untung. Betul kan? Nah, turun bisa untung. Siapa bilang nggak bisa untung? Bisa. Dengan ilmu pinjam. Pinjam, dijual dulu, turun harganya, beli, kembalikan. Paham nggak? Semoga paham ya. Gampang kok. Coba cerna aja itu terus. Ya. Nah, kalau enggak pun gampang. Ini ada permainan game. Kalau tahu dari harga 1.000 naik ke 1.200, teman-teman klik beli. Kalau sudah di 1.200, teman-teman klik. Di situ tuh ada close. Ya. Kalau dia mau turun, harganya mau turun, teman-teman klik sell new. Nanti kalau dia turun ke 1.000, klik close. Namanya buy likuidasi. Sampai sini paham nggak? Coba ketik. Yuk silakan. Ini ada Galaxy A50, ada Yeri Lim. Oke, jelas nggak? Nggak jelas silakan nanya. Saya buka mute-nya teman-teman silakan. Mau bicara silakan. Nggak ada? Nggak ada pertanyaan ya? Oke. Saya berharap teman-teman bisa paham. Nah, otomatis ini 2 arah. Naik bisa untung, turun bisa untung. Ya. Nah, sekarang kita masuk. Bagaimana teman-teman tuh bisa untung. Jadi ini fasilitas yang diberikan oleh future.
Ya, sama teman-teman punya mobil. Mobil itu bisa maju, jalannya bisa mundur. Kalau mundur kan atret. Betul ya? Nah, gampang. Jadi ada fasilitas. Pak, saya nggak mau pakai mundurnya. Silakan. Kalau Anda kalau Anda naik sepeda motor kan cuma bisa maju. Mundurnya kan nggak bisa. Betul ya? Nah, itu. Jadi fasilitas. Paham ya, fasilitas itu bisa dua arah. Sedangkan di saham fasilitasnya cuma satu, naik aja. Artinya fasilitas yang satu sama dua, enak mana? Enak dua, teman-teman. Nah, tinggal caranya bagaimana nih teman-teman bisa cuan atau profit dari bisnis forex ini dengan memanfaatkan fasilitas yang ada, teman-teman. Paham ya? Nah, ini fasilitasnya ini nih, teman-teman ada nih. Ini adalah harga emas. Harga emas itu tiap hari naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Tiap hari. Teman-teman bisa lihat, tidak pernah berhenti kecuali Sabtu Minggu. Nah, artinya ini ada peluang. Teman-teman, ini ada peluang loh. Ya, kalau teman-teman tahu dia mau naik, ya teman-teman beli di bawah. Kalau dia mau turun, teman-teman jual di atas. Jadi enak banget. Oke. Kalau teman-teman tahu nih, dia mau naik nih, dia mau naik. Teman-teman di sini tahu, udah tahu duluan, dia mau naik nih. Ya teman-teman beli. Bahasa Inggrisnya buy. Kalau udah sampai di sini, teman-teman tahu nih, oh ini pucuknya nih, tahu saya. Ya sudah, teman-teman close. Yang tadi beli itu di close di sini. Sebenarnya namanya teorinya tuh sell likuidasi, teman-teman. Gitu. Ya. Nah, nanti setelah likuidasi, klik sell new. Berharap turun. Kalau turun ya untung. Di sini buy likuidasi. Likuidasi apa? Kalau buy beli pasangannya dengan sell. Kalau beli kan jual. Kalau kamu nggak jual, maka teman-teman kan nggak tahu untung atau rugi. Harus dijual, baru tahu oh untung, baru tahu rugi. Nah sama, kalau dia mau turun pun, Anda sell, pasangannya tuh dengan buy. Gitu. Jadi jangan dibikin pusing. Ya jangan dibikin pusing. Kalau Anda pengen tahu ini bisnis luar biasa, beneran dahsyat. Ya, ini nggak ada krisis moneternya, naik turun bisa untung. Fasilitas. Ya, coba deh kosongin dulu pikiran tentang bisnis forex yang menakutkan, bisnis forex yang membingungkan, bisnis forex yang sulit. Buang dulu. Ya, teman-teman bisa lihat ini. Sebentar ya. Oke. Oke. Gitu. Jadi fasilitas. Nah, teman-teman lihat ini pergerakan. Jadi pergerakan harga itu, ini yang berwarna hijau-hijau ini nih gerak. Pergerakan satu hari. Karena ini time frame-nya daily, harian. Nggak usah bingung time frame. Pak, time frame kok bingung saya. Nah, nanti saya jelasin tentang time frame ya. Kita pakai daily aja dulu. Paling gampang. Jadi satu garis hijau ini itu mewakili satu hari. Contoh nih tanggal 1 Agustus, 2 Agustus, 3 Agustus, 4 Agustus. Sekarang tanggal 30 Agustus tuh yang ini nih, masih geraknya dikit. Sebelumnya berarti 29. Sebelumnya lagi berarti tanggal 28. Demikian seterusnya, teman-teman.
Ya, jangan dibikin bingung, jangan dibikin pusing. Pelan-pelan aja. Ya. Nah, ini ada chance, kesempatan, ada peluang bisnis, teman-teman. Sayang kalau nggak dipakai. Nah, kenapa banyak orang rugi dalam bisnis forex? Karena satu, nggak tahu. Sekarang gini deh, Anda nggak usah pusing deh. Anda tahu dia mau kapan mau naik, kapan mau turun. Anda kaya raya aja, titik. Titik. Nah, gimana caranya Anda tahu? Gitu aja. Wes, udah nggak usah tahu ya. Sekian lot setara berapa gram, sekian lot setara berapa gram, nggak usah tahu. Udah. Ya, Anda deposit 1.000, Anda buy. Kalau Anda tahu di ujung, udah nggak usah pakai 0,01, nggak usah. Langsung aja satu lot. Kan udah nggak mungkin rugi. Kan Anda takut di ujung soalnya. Di ujung atas sama di ujung bawah sama di ujung atas. Kan gitu, teman-teman. Nah, alangkah baiknya teman-teman tahu. Ya, kalau teman-teman mau buka bisnis, tentunya teman-teman harus tahu. Ya, bisnis yang teman-teman buka itu eh, cara kerjanya tuh gimana sih? Kalau teman-teman buka jualan beras, tentunya teman-teman harus tahu dong penyimpanannya, jangan sampai kutuan. Lembab, nggak boleh lembab. Ya, oke, Pak Leo, saya sudah ada tempat yang bagus, dry, kering, penyimpanannya, gudangnya besar. Oke, itu sudah bagus. Nah, bagaimana pemasarannya? Bagaimana cara marketingnya? Bagaimana cara penjualannya? Kan gitu. Harus tahu caranya. Oh, lagi rame karena jual beras tiap hari pasti rame karena tiap hari orang butuh beras. Kecuali teman-teman jualan es batu. Es batu musim panas rame, musim dingin sepi karena orang nggak minum es. Jadi diketahui dulu dong cara kerja dari bisnis yang kita mau ambil. Nah, teman-teman periksa dulu bisnis forex ini. Apa itu artinya leverage? Apa itu artinya saya lot? Satuannya dalam lot. Saya beli. Kok bisa 0,01? Kok bisa 0,1? Ini artinya apa? Saya belanja setara berapa? Harus tahu dulu. Teman-teman kalau naik mobil, gas asal main jejak aja, kan nggak mungkin. Teman-teman coba gas kecil dulu. Loh, kok gas kecil aja udah 40 km per jam? Saya turunin dikit lagi, loh kok udah 80 km per jam. Waduh, berarti bahaya nih. Gasnya nggak boleh dalam-dalam. Kan begitu. Ya, apa ini leverage? Apa ini naik turun bisa untung? Pelajari dulu fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh future. Jangan main hantem kromo. Nah, kenapa banyak orang rugi? Satu, tidak paham leverage. Dua, tidak paham lot. Ya, setara dengan belanja berapa. Yang parah, tidak paham GPS. Maksudnya tuh kapan mau naik, kapan mau turun. Ini parah. Ya, jadi Anda harus tahu dulu. Oke? Nah, saya jelasin ya. Oke, ada yang mau tahu tentang leverage, tentang lot? Ada yang mau tahu? Silakan diketik. Mau apa? Yang saya mau jelasin apa? Banyak fasilitasnya, teman-teman. Ya, enak. Kalau teman-teman tahu, enak banget. Ya, cuma makanya jadi gini, di forex ini ada namanya leverage. Ya, leverage. Apa itu leverage? Kalau tertera tulis 1:100, artinya apa? Apa bedanya 1:1000? Apa bedanya? Ayo. Nah, artinya teman-teman tuh dikasih kepercayaan 100 kali modal. Kalau 1:100.
Kalau 1:1000, teman-teman dikasih kepercayaan 1000. Jadi kalau teman-teman punya uang $1000, kalau 100 artinya dikali 100. Artinya teman-teman boleh belanja 100.000. Sorry, jelek tulisannya. Kalau leverage-nya, kalau saya punya uang 1000, kalau leverage-nya 1000, maka teman-teman punya uang 1 juta US. Setara punya uang 1 juta US. Kok bisa Pak Leo? Iya, kita diberi kepercayaan. Punya uang 1000 boleh belanja, kalau 100 leverage-nya berarti boleh belanja 100.000. Nah, teman-teman tahu nggak? Belanja 100.000 ini bisa belanja berapa lot? Kalau 1 juta itu bisa berapa lot? Nah, teman-teman mesti lihat kontrak size. Teman-teman cek di mana di Market Watch, klik sebelah kanan, klik sebentar. Nih, ke Market Watch, klik sebelah kanan, klik spesifikasi. Nanti ada tertera kontrak size-nya berapa. Ya. Ini kebetulan saya pakai Insta. Insta kontrak size-nya itu ini 10.000. Sorry sebentar, mana nih? Ini nih kontrak size-nya, ini nih. Baris keempat kontrak size-nya. Ini kebetulan 10.000. Kalau teman-teman pakai yang lain itu kebanyakan 100.000 untuk euro. Mata uang ya, forex. Kalau gold itu kontrak size-nya itu 100. Ya, maksudnya apa Pak Leo? Maksudnya kalau teman-teman forex ya, forex kita bicara forex. Teman-teman kan kontrak size-nya ada yang 100.000, banyakkan mostly 100.000. Ya, kecuali account send, account mikro, Insta, itu teman-teman lihat lagi kontrak size-nya. Ya, beda-beda. Artinya beda-beda. Nah, kontrak size akan berbeda gini. Berarti kalau semuanya kan umumnya kontrak size-nya 100.000. Artinya kalau saya euro USD, ya. Nah, kontrak size-nya 100.000. Artinya saya 1.000. Berarti boleh beli 1 lot. Kontrak size itu untuk per lot. Teman-teman. Artinya 1.000 itu artinya maksimalnya boleh belanja 1 lot. Setara dengan 100.000. Nah, teman-teman coba lihat deh harga euro. Ya, teman-teman coba lihat nih harga euro sebentar. Sekarang ini tertera 1.0865. Ini harga bid. Ini harga as. Asnya 1.0867. Selisihnya ini 3 pip. Ya, ini 3 pip. Ini kan 4 digit. Ada yang 5 digit. Nah, sebenarnya kita hitung 4 digit. Ini selisihnya 3. Ini spread jual belinya 3, teman-teman. 3 pip. Ya, spread jual beli ini macam-macam. Ada yang 1,5, ada 1,3. Ya, spread jual beli. Ya. Nah, sama kayak kita beli emas atau beli dolar, kan ada spread jual beli namanya. Ada bid, ada as. Bid itu harga jual, as itu harga beli. Ya, di money changer juga sama, di toko emas juga ada harga jual, harga beli. Tentunya harga jual lebih rendah daripada harga beli. Karena kalau kita beli emas kan mahal dulu kan, kalau kita jualnya kan murah. Itulah keuntungan dari toko emasnya. Itulah keuntungan dari money changer-nya. Gitu. Itulah keuntungan dari si brokernya.
Makin gede, kita sebagai klien makin rugi, si brokernya makin untung. Nah, untungnya dari mana sih broker? Ya ini, spread jual belinya ini. Kok bisa untung? Iya, karena kan dia lempar lagi. Ya, lempar ke yang lebih atas, ya ke bandarnya yang lebih atas. Istilahnya LP, liquid provider. Sama kayak teman-teman di toko emas Pasar Atom atau di toko Senen Jakarta ya atau di Pasar Baru. Nah, tentunya kan ada yang pusat, toko emas pusat. Nah, mereka lempar ke sana. Kalau teman-teman toko itu kan ada yang mau jual 20 kilo, ya megap-megap dia. Tokonya kan megap-megap. Iya. Wah, bentar, saya tanyain bos saya dulu yang lebih besar tokonya. Bos, ini ada mau jual 10 kilo nih, mau terima nggak? Oh mau, berapa harganya? Harganya segini, terimanya. Mau nggak? Mau, deal. Kan ngono teman-teman. Ya kayak falas pun, valuta asing pun, banknote, fisik. Kalau teman-teman ke bank, ya teman-teman tanya nih saya mau jual dolar nih. Ada berapa dolar? 1.000 dolar. Oke, sebentar. Saya tanya bagian valuta asing. Diteleponin ke bagian valuta asing. Berapa rupiah dolar? Oh, 15.000. Berani beli berani beli 15.000, jual 15.100. Artinya spread jual belinya itu 100. Kalau teman-teman beli di 15.100, kalau teman-teman jual 15.000. Ya. Oke, saya jual. Berarti 15.000. Deal, deal ya. Oke. Dia akan telepon ke bagian changer, ke bagian valuta. Oke, deal ya, ini ada 1.000 nih. Maka si bagian changer akan mengatur lagi. Oke, dari bank cabang ini, cabang A, cabang B, cabang C, saya terkumpul ada 1 juta US nih. Nah, dia mesti pikirin buang kemana, teman-teman. Ya telepon bandar, atau telepon lagi yang lebih gede, ke Bank Citibank, yang di Hong Kong atau di mana. Ini ada 1 juta US nih, berani berapa? Ya itu permainan atas, kita udah nggak usah pusing. Kita hanyalah retail, pokoknya cocok harga ini kita jual. Gitu, ya. Paham ya teman-teman? Jadi nggak usah pusing, ini cuma sekedar harga. Oke, yang penting ketepatan. Tepat. Kalau Anda beli dia naik, kalau Anda jual dia turun. Sudah, pikirin itu aja. Ya, gitu. Nah, ini kita kembali lagi ya. Anggap aja di 650865. Oke. Artinya, nah, beli euro 1 lot di 1,0865. Gitu. Nah, kalau Anda beli 1 lot, ya ini. Ya, jadi coba lihat ya. Ini kan 100.000. Artinya sebentar 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nah, jadi kalau kita posisi ini tadi sell, sorry, ini anggap aja kita buy ya supaya gampang nangkep nih. Oke. Nah, kalau dia naik ke 1,0866, teman-teman. Ini kan artinya selisihnya 0,0001. Betul nggak? Oke. Nah, karena dikali kontrak size 100.000, artinya saya untung berapa? Artinya ini kan nolnya 5, berarti mundur 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 10 dolar. Kalau naik saya untung 10 dolar, kalau turun ke 64 saya rugi 10 dolar. Paham nggak teman-teman? Ya, itu perhitungannya.
Nah, biasanya saya nggak mau detail begini ke member-member yang pemula. Saya cuma bilang, kalau kamu buy satu lot, dia naik 1 pip, ini namanya 1 pip ya. Dari 65, kita akhirannya ke 66 ini namanya 1 pip. 1 poin, 1 pip, boleh, bebas. 4 digit ya, kalau 5 digit, digit kelima tuh pipet. Yang dipakai 4 aja, yang 5 nggak usah pusing. Ya, Pak, kalau 5 itu kan gimana? Udah nggak usah pusing. Nanti kamu sakit kepala. Ya, yang 5 itu pokoknya koma, gitu aja. Ya, hitungannya sampai 4. Oke, gitu. Ini paling fair. Anda beli di 65, naik ke 66, Anda untung 1 pip. Dia turun ke 64, Anda rugi 1 pip. Udah selesai, gitu doang. Paham kan? Nah, apa yang teman-teman nggak paham? Gampang. Maka saya nggak pernah cerita kontrak size. Nanti pusing, kecuali teman-teman udah sampai di levelnya, baru saya cerita ini. Gitu. Nah, berarti kalau saya dengan leverage 1000, berarti saya 1 juta US. Artinya, saya boleh beli berapa lot, teman-teman? Kalau dibagi 100.000, artinya saya boleh beli 10 lot. Wow, maksimal 10 lot. Dengan uang 1000. Nah, saya jelasin ya. Saya jelasin pakai note deh. Oke. Nah, sebentar. Artinya, kamu punya uang 1000. Itu setara dengan anggap aja 15 juta. Anda bisa belanja. Tadi kan kalau 1 lot, setara belanjanya tuh 100.000. Artinya 100.000 ini berapa kalau kali 15.000? Berarti 1,5 M. Betul nggak? Iya betul. Kalau kamu belanja 1 lot, itu setara 1,5 miliar. Nah, anggapannya DP. Anda belanja senilai 1,5 miliar, DP-mu cuma 15 juta. Ya nggak mungkin kuat. Bakalan sebentaran kena MC, margin call, atau dijual paksa. Paham ya? Apalagi bisa 10 lot. Artinya 1 juta US. Artinya setara 15 miliar Anda transaksi dengan modal 15 juta. Nah, makanya penyampaian saya yang paling gampang, Anda di future, bisnis di forex ini, itu bisnis dengan DP atau down payment. Paling gampang. Karena gini, kalau Anda beli 1 lot, kontrak saya 100.000. Oke, kayak tadi, beli buy euro. Ya, tadi di harga 1,0865. Artinya, Anda berharap naik. Bagaimana kalau turun? Kita ngomong buruknya dulu. Kalau turun, maka MC-nya di harga berapa? 1000-mu bisa bertahan berapa? Oke, artinya, saya lebih enak. Nah, ini udah paham ya? Saya klik ini lagi deh. Ya. Nah, kalau Anda punya posisi buy 1 lot di harga 1,0865 berharap naik. Ya kalau naik, kamu kaya raya. Kalau turun, ini dengan modal 1000 ya. Kita ngomong manisnya dulu deh. Kalau dia naik, sorry, kita ngomong pahitnya dulu deh. Dia turun. Maka uang 1000-mu itu berapa sih kekuatannya? Maka rumusannya 1000 dibagi 10 dolar. Kan per pipnya 10 dolar. Kita udah hitung tadi kan?
Artinya itu cuma punya kemampuan 100 pip. Artinya 0,860 dikurangi 100, artinya kekuatannya itu di 1,0765. Kalau ada harga ini, MC, margin call, atau dijual paksa. Nah, Anda harus jaga nih. Nggak boleh ada harga ini, Anda MC. Demikian sebaliknya, kalau ada harga 10965, Anda untung 1000 US. 100% anggapannya. Oke? That's it. Ya. Nah, kalau Anda punya kemampuan baca di ujung, baca di ujung, baca di ujung, baca di ujung. Oke. Oke banget. Nah, Anda punya kemampuan nggak? Bisa di ujung sini. Kalau nggak punya kemampuan ya jangan. Gitu. Kenapa? Arahnya sudah benar. Ya, Anda buy di sini. Sedangkan dia turun di sini nih, Anda buy di sini. Sorry, buy. Anda yakin langsung naik nggak? Kalau dia koreksi dulu 100 pip, maka Anda sudah MC dulu di sini, sudah di close paksa, harga naik. Ya, mungkin tebakan Anda atau prediksi Anda atau analisa Anda sudah benar. Tapi turun dulunya ini yang kita nggak tahu. Gitu. Paham ya? Kita bicara 1 lot, belum bicara 10 lot. Artinya kalau 10 lot saya bagi 10 lagi, berarti kekuatan Anda cuma 10 pip MC. Gitu. Oke? Paham ya? Gitu. Jadi, nah yang baik bagaimana Pak Leo? Ada nggak rumusan lot terhadap modal? Nggak ada, teman-teman. Teman-teman tergantung sistem analisa teman-teman. Kalau teman-teman bisa ketemu rumusan di luar, Pak, di si A, si YouTuber si A kasih rumusan sekian, dibagi sekian, itu adalah lotnya. Loh, sekarang saya tanya, kalau saya bisa entry di ujung, di ujung, di ujung, apakah saya perlu pakai rumusan itu? Kan enggak. Hajar aja kan. Betul nggak? Kecuali teman-teman nggak bisa entry di ujung, entry di sini, entry di sini. Nah, gitu. Tergantung lagi sistem tradingnya. Satu, sistem trading. Sistem trading maksudnya apa? Satu, entry-nya bisa di ujung apa enggak. Kedua, ada nggak XL-nya? Stop loss-nya di berapa? Boleh 1 lot. Tapi saya setiap stop loss itu 10 pip, Pak Leo. Artinya, uang 1000, saya bisa ada kesempatan 10 kali. Kalau salah 10 pip, 10 pip, 10 pip, 10 pip, 10 pip. Karena kan saya jatah 100 pip uang 1000 itu. Paham ya? Gitu. Itu kalau mau bermain single shoot. Kita bicara dulu masalah entry point. Kalau Marty Angle, nah Marty Angle gimana Pak Leo? Lah kalau Marty Angle sekarang kita cek lagi. Martinya teman-teman sampai seberapa maksimalnya? Oh, saya 5 lipatan Pak Leo. Oh, saya 10 lipatan Pak Leo. Kan beda antara 5 sama 10 lipatan. Kalau 5 artinya saya masuk berapa yang ideal? Ya, kalau 5 ada stop loss-nya nggak? Oh, nggak pakai Pak Leo. Saya open. Nah, ini yang mesti tahu juga entry point-nya. Ya. Nah, bagaimana bisa tahu? Anda harus melakukan namanya backtest.
jalan ke belakang dengan sistem entry point teman-teman, lantas dilipat 5, ya, seberapa safe, seberapa aman. Nah, terus backtest ke belakang, triggernya berdasarkan apa triggernya? Oh, saya pakai Bollinger Band, pita Bollinger Band. Boleh. Kena pita bawah saya beli, iya. Tapi begitu kena pita bawah turun terus, gimana? Ada nggak? Ada. Waduh Pak, saya sudah backtest 3 bulan, nggak ketemu yang kayak gitu, jarak panjang. Belum tentu, teman-teman. Ke belakang belum tentu. Ya, gitu. Jadi makin ke belakang, makin lama waktunya, makin bagus, teman-teman. Gitu. Paham ya? Atau berdasarkan apa? Panas, Kapal Pro. Ya, entry berdasarkan bulatan kuning dari sniper 17. Ya, kalau dia lewat, saya kasih Pak, ya 5 pip. Kalau dia tembus, saya cut loss. Nah, teman-teman tinggal atur. Nah, teman-teman backtest. Wah, tiap muncul bulatan kuning, saya entry buy, saya kasih stop loss. Boleh. Atau saya tunggu Pak Leo, tunggu ada bulatan hijau baru saya cut loss. Boleh. Itu macam-macam strateginya, teman-teman. Ya, paham ya? Oke. Jadi banyak yang bisa teman-teman mesti tahu. Ya sebenarnya gampang. Tahap per tahap kayak gini kelihatan aduh susah banget Pak Leo. Enggak, sebenarnya enggak. Oke. Sama kayak teman-teman berdagang apa sih? Kontraktor, contoh kontraktor. Emang nggak pusing? Pusing. Ini adukan semennya berapa, pasirnya berapa, belum lagi bata ini perlu berapa, harga naik turun lagi bata, besinya ini kalau untuk cor perlu besi berapa, ya besinya ada SNI, berbagai macam merek, lebih sakit kepala. Teman-teman coba, teman-teman kerja apa? Itemnya berapa banyak? Harganya naik turun terus. Teman-teman nggak bilang pusing tuh, enjoy tuh, malah lakukan terus. Gitu. Ya, sambil jalan teman-teman, pelajari. Backtest paling penting. Apalagi sekarang kan saya punya EA semi automatic. Teman-teman tinggal backtest. Gitu. Oke? Nah, bagaimana teman-teman bisa tahu ini kapan mau naik, kapan mau turun? Ya jangan ikut-ikutan orang-orang, teman-teman. Wah, kelihatannya dia pinter nih, dia cuan terus, saya ikutin deh. Belum tentu. Kalau suatu saat rugi, performanya bagaimana? Anda udah tahu belum? Masa iya juga kalau dia bagus, masa iya ngikut terus, ngekor? Kan tentunya teman-teman mau mandiri. Kan ini bisnis untuk seumur hidup. Mau mandiri, kalau bisa diwariskan ke anak. Sama kayak saya juga udah mulai mewariskan ke anak saya. Anak saya Kenneth, umur 17, masuk ke 18 tahun, sudah mulai remaja. Saya kenalin trading dulu SMP, SD, SMP saya nggak mau, jangan ganggu. Mulai SMA kita udah bicarakan tentang kita udah kenalin dengan finansial, ya finansial itu apa, cari uang itu gimana, di luar itu ada bisnis apa aja. Ya saya ajarin dia trading, teman-teman. Nah teman-teman ada kan akun yang saya kasih follow itu akun anak saya, selalu saya briefing. Nah, kalau teman-teman pengen tahu, datang ke seminar tanggal 2 September ini, mau member atau bukan member, silakan datang. Kalau member, saya saranin jam 2 sore, karena nanti kita akan bicara banyak ya. Saya juga akan utarakan beberapa peluang. Ya, yang non-member silakan mau jam 10 boleh, sesi 1 jam 10, sesi 2-nya jam 2. Ya, kalau jam 10 itu sama sesi 1 sesi 2 acaranya sama ya, biar teman-teman jelas bisnis forex ini. Saya akan ceritain juga dengan bisnis saham, apa bedanya forex dengan saham ya, gitu. Jadi enak banget. Nah, contoh entry di bintang deh, bintang atau buletan ini boleh.
peluangnya banyak banget. Teman-teman lihat nih, bulatan ini tuh di ujung nggak? Di ujung atas. Nah, kalau kita klik sell, dapat di ujung atas nggak? Dapat. Nah, kalau kita lihat bulatan kuning ini, kalau kita buy, dapat nggak? Dapat. Paham ya, teman-teman? Jadi, bagaimana Anda kenali dulu? Ya, begitu Anda dapat indikator ini, Anda kenali dulu. Ya, gimana sih cara kerjanya? Nah, oke, sekarang saya jelasin ya. Gampang banget. Saya akan jelasin. Gampang banget. Oke. Nih. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu nih. Belanjanya berapa lot, satuannya. Terus sekarang tinggal GPS-nya. Nah, GPS-nya gimana Pak Leo? Nah, sekarang kita tahu ya, harga bisa naik turun. Nah, sekarang bagaimana Anda bisa tahu? Nah, nomor satu, teman-teman mesti cari tren. Teman-teman nggak pakai indikator gap take profit juga nggak apa-apa. Tapi tentukan tren. Tren naik atau tren turun. Sebenarnya dengan naked trading dengan grafik yang naked itu telanjang, teman-teman juga udah bisa lihat sih sebenarnya. Nah, saya ajarin ya, gampang kok. Coba lihat. Oke. Nah, teman-teman lihat. Ini kan sudah kelihatan ini. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Ini mau bergerak naik apa turun? Ini bergerak naik apa turun? Naik. Sudah kelihatan. Betul ya? Gitu. Ya paling gampang karena dia naik turun naik turun naik turun ini. Nah, gampang. Ya, jadi banyak orang zaman dulu teman-teman untuk mengetahui kan dulu kan belum canggih. Bagaimana bisa tahu ini mau naik mau turun? Ya gampang, ilmu gato-gatuan, ilmu apa ya? Ilmu gato-gatuan atau ilmu saling ya konek-konekin aja. Loh, ini kelihatannya kayak satu garis ya. Coba sih saya tarik garis. Loh, iyo satu garis. Berarti kalau harganya di bawah ya udah saya sell. Saya buy di sini, kalau dia naik maka saya dapat di ujung. Kalau dia closing di bawah maka saya jual. Yang tadi saya beli saya cut loss, maka kerugian saya kan dikit. Ya, paham ya? Kan di luar sana pakai begini. Tarik-tarik garis. Tuh. Ya. Oh, ini break nih, berarti naik nih. Kan gampang. Ya, teman-teman nggak punya indikator, gampang. Pakai aja ilmu tarik-tarik garis ini. Yang banyak. Ya, banyak penjelasannya di YouTube, di mana banyak. Ya. Nah, ini break nih. Berarti pindah uptrend saya buy. Tadi di sini saya sell, cuan. Di sini saya sell, cuan, profit. Di sini saya sell, oh tiba-tiba naik, ya udah, saya cut loss. Saya sekarang balik buy. Balik buy, saya tarik lagi garis sekarang. Stress. Ya. Nah, mungkin aja saya salah tarik garisnya. Ya. Gitu. Oke, sekarang kita tarik. Dia di mana? Sebelumnya di sini. Nah, ini di sini. Nah, kita tarik gini nih. Oh, sorry. Nah, ya, tarik dari sini ke sini. Nah, ini artinya downtrend apa uptrend? Ya, bisa jadi kan dia jadi downtrend. Gitu. Nah, tarik-tarik garis ini tergantung kita masing-masing tariknya gimana. Ya, ada yang bilang ini sudah menjadi downtrend, maka ini bagus banget untuk sell. Karena dia akan begini. Ya, macam-macam. Kalau kita tarik garis ini kan bisa aja. Tuh, sorry. Nah, kan gini. Gitu. Oke? Macam-macam teman-teman, boleh silakan. Nah, yang paling gampang, nomor satu, teman-teman tentukan dulu tren. Ya, tren
is your friend ya. Friend adalah teman. Nah, bagaimana teman-teman bisa punya mengetahui bahwa sorry. Nah, oke. Artinya, nah ini indikator ini Scapo Pro. Ini Scapo Pro. Bintang ini Scapo Pro. Ya. Yang buletan ini itu dari Sniper 17. Ya, ini saling membantu. Nah, indikator yang bagus itu memberitahu satu tadi tren naik atau tren turun. Indikator yang bagus, dua, juga entry point. Entry point tentunya entry point di mana Anda masuk itu harga murah. Pastikan itu harga murah. Tiga, exit point di mana Anda keluar. Itu harus di harga mahal. Betul nggak? Kan dagang. Dagang. Ya, Anda dagang apa? Dagang beras, dagang air minum, mineral, dagang apapun. Tentu mau belinya di harga murah, jualnya di harga mahal. Setuju kan? Nah, di indikator Scapo Pro dan Sniper 17 ini komplit, sempurna. Karena satu, dia ada memberitahu tren. Betul. Trennya tidak bisa ya Pak Leo di ujung sini. Iya, nggak bisa. Tren itu baru tahu dia setelah udah naik. Orang-orang sebut dengan lagging. Iya. Nah, seberapa lagging itu ini bisa disetting. Sensitivitasnya untuk Scapo Pro dan Sniper 17 itu bisa disetting. Saya mau lebih sensitif, boleh. Maka panah naiknya tuh akan ada di sini nih. Tapi setiap pergerakan dia juga sensitif turun. Bisa aja terjadi panah naik, panah turun, panah naik, panah turun, panah naik, panah turun. Padahal kalau disetel agak slow, itu masih dalam tahap naik. Belum panah turun. Jadi konsekuensinya ada, mau dibikin agresif atau dibikin slow, itu konsekuensinya ada. Nah, itu biasanya kita ajarin atau teman-teman bisa cari sendiri. Coba sih saya backtest, ini kena sideways. Waduh, panah naik, panah turun, panah naik, panah turun. Iya, wajar kalau 1-2 kali, tapi ini bisa sampai 5 kali. Wah, saya nggak mau. Cari settingan lagi. Gitu, teman-teman. Sampai ketemu yang enak. Gitu, oke? Nah, yang kedua, ini panah naik. Oke. Masa langsung beli di sini, sedangkan ini di harga mahal? Ya jangan dong, ngapain? Bukan berarti ada panah kita langsung main hantam promo beli. Nah, bisa aja kayak gini nih. Kita beli di sini, dia turun. Belum untung, udah turun. Ya. Nah, teman-teman cari kebiasaan-kebiasaan dari indikator. Bollinger Band, moving average itu ada kebiasaannya. Saya tunjukin ya, moving average atau Bollinger Band. Mau ya? Oke, saya tunjukin. Anda mesti cari kebiasaannya. Oke. Saya kasih contoh, saya kasih contoh moving average atau Bollinger Band dulu deh. Saya kasih contoh Bollinger Band. Ya, saya kasih standar. Saya kasih warna putih biar lebih gampang. Saya tebelin supaya teman-teman bisa lihat. Oke, saya zoom perbesar. Saya pakai ini, saya matikan dulu. Oke. Nah, teman-teman lihat. Ini go. Saya pakai time frame, boleh deh. Mana aja juga boleh. Sorry. Saya sniping. Oke. Nah, teman-teman lihat. Kalau saya bilang ya, saya kasih tahu rumusannya. Kalau kena keluar ini pita atas, pita bawah, pita tengah. Oke.
Kalau dia keluar atau kena pita, terus tutupnya di bawah pita, itu potensi dia balik turun. Demikian kalau dia kena pita bawah, keluar atau kena terus closing di dalam, maka potensi besarnya dia naik. Teman-teman lihat aja, nanti ketemu. Nah ini tuh, nah ini tuh, betul? Nah ini tuh, ketemu? Teman-teman boleh lihat. Nah ini, ketemu nggak? Sering kan? Ya, oke. Kedua rumusan ini kebiasaan-kebiasaan dari indikator Bollinger Band. Kita cari kebiasaan-kebiasaan dia. Yang kedua, kalau dia keluar pita, terus closingnya di luar pita, maka dia lanjut sampai masuk ke dalam pita 2 kali, 3 kali. Nah, itu biasanya confirm. Dia kembali. Tapi kita lihat lagi. Kalau dia break lagi, berarti ada buyer kekuatannya lebih kuat. Ya. Nah, contoh kayak gini, Ya, keluar. Nah, kita tunggu. Masuk nih. Nah, ini udah kode. Ini kode nih, teman-teman. Masuk. Kode. Ya. Kalau teman-teman mau PD beli ya boleh. Buy. Ya, paham ya? Gitu. Nanti kalau dia ada turun lagi, closing di luar ya, close aja. Ya, cut loss. Paham ya? Gitu. Kita nggak ada yang tahu, sebab ada yang turun terus closing di luar, masuk lagi, closing lagi di luar, masuk lagi, closing lagi di luar. Bisa terjadi, teman-teman. Makanya kalau bermain strategi Bollinger Band, pastikan tidak ada news. Nah, yang tidak ada news, ya banyak. Teman-teman buka aja Forex Factory, cek newsnya. Nah, contoh newsnya US, itu untuk semua. Anda nggak boleh main semua. Tapi juga dilihat lagi nih newsnya apa. FOMC, cut rate, CPI, itu kenceng-kenceng. Non-farm payroll. Ya. Tapi kalau newsnya Euro, ya Anda transaksinya Aussie lah, ganti. Ya, tidak ada hubungan. Gitu. Satu, tidak ada news. Nah, yang tidak ada news atau kedua, pergerakannya pelan. Persyaratannya ini. Tidak ada news, pergerakannya pelan. Kenapa? Anda bermain lawan arus kalau dengan Bollinger Band. Satu, tidak ada news. Dua, pergerakannya pelan. Nah, itu enak. Nah, coba lihat. Kalau pergerakannya pelan, artinya coba teman-teman buka. Kalau jam 2 pagi atau jam 3 pagi sebelum penutupan Amerika, sampai jam 8 sampai jam 10 pagi. Coba lihat jenis candlenya. Kecil-kecil. Kalau sudah masuk jam 15 Eropa sampai jam 2 pagi dini hari, oh itu kenceng-kenceng. Candlenya tuh panjang-panjang kayak gini nih, kayak gini-gini nih. Nih, candlenya tuh bisa kayak gini-gini. Nih, bisa kayak gini-gini nih candlenya. Nih, candlenya bisa gini-gini. Tapi kalau pagi, biasanya tuh candlenya tuh kecil-kecil gini. Kecil-kecil gini, pendek-pendek. Ya, enak banget. Tinggal cari kelemahannya, kebiasaan-kebiasaannya. Kalau Anda paham dan dapat, itu peluang bisnis. Ya, peluang bisnis banget. Oke? Nah, moving average juga. Ada kebiasaan moving average, Anda bisa lakukan. Moving average. Ya, Anda mau pakai berapa? 200? Nah, gampang kok. Ya, barusan saya melatih teman lama saya, namanya Pak Surya.
Dia biasanya konvensional, bisnis di kayu dari dulu, dari muda di kayu, sekarang pusing. Ya, ya kebetulan ketemu saya bincang-bincang, saya ajarin. Ya, nah contoh ya, contoh nih, contoh paling gampang. Nih, moving average. Teman-teman pakai ini aja juga gampang kok, bisa. Swear. Pokoknya ikutin aturan main ini ya. Harga kalau ada di atas garis, Anda buy. Beli. Time frame apa Pak Leo? Bebas. Mau time frame M30, mau time frame H1, mau time frame H4, mau time frame daily, bebas. Yang penting, kalau M30 setiap jarum panjang ke-6 dan ke-12 Anda buka laptopnya. Atau Anda buka dari HP, karena moving average ini bisa dari HP. Kalau jam H1 setiap jarum panjang ke-12. Kalau ini setiap 4 jam, dimulai dari dimulai. Kelipatannya tuh perpindahan time frame-nya tuh 9, 1, 5, 9. Kalau daily tiap hari, tiap pagi buka. Ya. Tiap pagi. Nah, Anda lihat, closing di atas moving average, ya beli. Tutup laptopnya, nggak usah lihat. Itu yang bikin Anda takut. Nanti kalau udah closing sini, ya cut loss. Cut buy-nya, cut loss, Anda lakukan sell. Ini buy 1, sell 1. Anda cut loss dari sini ke sini, banyak nggak? Nggak banyak, nggak rugi banyak. Anda sell, ternyata naik lagi Pak Leo. Nggak apa-apa. Yang sell-nya di cut loss Anda buy lagi. Nah, ini pakai strategi. Mau buy 1, buy 1,5, buy 2, boleh. Buy 1, Pak. Nggak apa-apa. Ya, di sini cut loss lagi. Ya. Nah, coba teman-teman lihat. Yang buy 1, ini cut loss berapa senti? Anggap aja kita nggak usah pips. 1 senti Pak Leo. Dari sini ke sini berapa senti? 1 senti lagi. Rugi ya, ini rugi. Jadi rugi 2 senti. Anda buy ternyata betul nih, betul naik sampai sini. Ini berapa senti kira-kira? 3-4 senti? Nggak usah banyak-banyak, 3 senti aja udah cukup. Saya 3 senti. Artinya akumulasi saya masih untung 1 senti. Bagaimana kalau saya sell di sini nih teman-teman? Saya sell di sini. Ada nggak yang di atas garis? Nggak ada. Berarti Anda teman-teman untung berapa senti nih? Ya, tinggal diatur jaga ini aja, cobain. Udah nggak main emosi. Ya, gitu. Gampang banget. Oke? Nah, tentunya yang paling efektif adalah indikator yang enak ini. Nah, ini udah pada naik. Ya udah, tunggu. Dia koreksi di garis indikator atau nanti di harga murah, Anda baru beli. Enak banget. Nah, ikutin dulu. Nah, atau ada di bintang ini Anda beli. Bintang coba lihat. Kalau bintang, nah ini coba lihat ya. Ini kan pada naik nih. Saya pakai ini aja deh. Saya jelasin nih kenapa ini indikator yang sempurna. Ya, sempurna banget. Buat saya dan teman-teman banyak yang cocok. Teman-teman kalau pengen tahu, teman-teman member tuh banyak banget yang cocok dengan ini. Ya. Nah, kalau panah naik, ini kan ada bintang nih. Kelihatan nggak teman-teman? Bintang. Nah, kalau Anda beli, Anda percaya beli, ya udah diemin aja. Naik sampai sini Anda untung. Begitu Anda sadari, Anda di ujung bawah. Ya. Bintang itu penempatannya itu di ujung, pilihannya ada 2, di ujung atau dia balik arah. Sudah, pilihannya nggak ada lagi.
Nah, ini di ujung ya, ini di ujung. Yang balik arah bagaimana Pak Leo? Ini. Anda entry buy nih. Ini entry buy lagi nih. Ini Anda entry buy. Jadi di sini entry buy, Anda entry buy. Tuh. Langsung balik arah. Balik arah. Nih, Anda sell-nya di sini nih. Tadi Anda buy-nya di sini, Anda sell-nya di sini nih. Tuh. Ruginya banyak nggak? Enggak. Bahkan Anda buy 1, sell 2. Begitu ini koreksi naik, Anda bisa BEP loh, ini BEP. Sejajar nih kalau percaya nih, saya hapus ya. Anda lihat nih. Sejajar nggak coba? Tuh. Tuh, Anda entry di sini nih, anggap aja nih di closing marketnya ini nih, candlenya ini, wes pasti sudah bocal. Ininya pasti ya, maksudnya ada bintang, terus ini closing market. Nah ini kan masih ada yang sejajar nih, higher-nya candle ini. Anda close aja BEP, maka tinggal open sell 2. Sell 2, saya close di sini untung nggak? Untung. Enak nggak? Enak banget. Kalau dia nggak koreksi naik, dia langsung turun, nggak apa-apa. Nanti close-nya di sini nih, close-nya di sini. Artinya, untung 2, rugi 1. Masih untung nggak? Untung. Nah, yang balik arah juga ini balik arah nih. Tuh, kita sell di sini nih. Ternyata balik arah, kita buy-nya di sini. Kita sell-nya di sini, kita buy-nya di sini. Ruginya kan dikit, cuma segini doang. Teman-teman. Ya, bisa juga kejadian. Oh, ternyata nggak naik. Nah, di sini turun. Turun di sini Anda sell. Ini sell 1, buy 2. Anda bisa sell-nya tuh 3. Gitu. Paham ya? Jadi kalau dia turun sampai sini, maka yang sell ini untung, ini untung. Jadi 4. Ruginya 2. Masih untung 2. Ya, gitu. Enak banget. Nah, yang ini, ini panahnya turun. Ada yang sell, nggak apa-apa. Confirm balik naik, ya udah, Anda buy di sini. Kalau Anda udah pernah sell di sini, Anda buy. Jadi sell 1, buy 2. Pak, itu kan harga mahal. Iya. Kan bisa dia langsung naik juga. Kenapa? Kamu punya tunggakan sell 1 di sini. Maka harus Anda lakukan buy 2. Nah, nanti kalau harga turun, ini jangan Anda cut loss. Jangan tipe A, tipe B. Nanti kan dia bisa koreksi dulu turun. Koreksi turun ini Anda baru close. Maka open buy 2. Berharap kalau dia naik dikit aja di sini, udah Anda close aja. Naik 1 pip, 2 pip aja Anda boleh close. Jadi enak banget. Enak banget. Anda belum bisa merasakan kalau nggak lakukan deh teman-teman. Saran saya lakukan. Oke. Nah, di sini enaknya. Nah, ini info harga murah. Ini nih, Anda teman-teman bisa lihat nih. Harga murah. Jelas banget angkanya. Teman-teman kalau di luar sana belinya buy-nya di mana? Dia nggak bisa. Acuannya mana? Tarik garis dulu. Kalau ini udah ada muncul ini 1880, beli aja di situ kalau ada. Nanti kalau harganya turun nggak usah takut ya, beli aja. Nah, ini tiap hari bergerak. Karena kan harga bergerak, maka harga murah mahalnya juga ikut bergerak. Sama kayak kita beli toko emas. Harganya kan bergerak. Nah, ini harga mahal. Pokoknya hari ini kalau dia ada turun kenceng, nah beli aja, nggak usah ragu. Kasih TP-nya di harga mahal. Gitu. Nah, kalau turun yang berbentuk turun kita ambil euro nih, turun euro. Oke. Nah, ini euro. Euro ini kan banyak yang bingung ya. Tadi kan naik, kalau ini turun. Nah, kalau turun kan tadi saya bilang, kita udah nggak usah pusing. Ya, istilahnya ilmu pinjam. Kenapa nih harga murahnya di atas, harga mahalnya di bawah? Murah untuk melakukan tindakan sell new. Murah untuk entry. Kan kepengennya harga murah. Murah untuk entry. Mahal itu untuk close.
Paham ya? Tapi ini murahnya murah untuk turun. Gitu. Murah untuk melakukan tindakan sell. Nah, ini juga ada nih. Bulatan-bulatan hijau artinya super murah. Sama dengan bintang. Nah, bintang atau bulatan hijau atau bulatan kuning itu adanya di persimpangan. Kalau dia panah naik, kalau dia uptrend, maka begini atau begini. Itu persimpangan. Demikian kalau dia downtrend, dia dari atas turun ketemu bintang, dua kemungkinan juga, ini atau begini. Ini persimpangan. Kenapa di persimpangan Anda nggak berani beli? Itu tempat the best price, harga terbaik. Coba lihat, bulatan kuning, uptrend. Berarti kan dari atas, dari bawah, naik. Ya, ketemu bulatan atau bintang, beli. Tahu memang mau naik apa mau turun? Nggak tahu. Ya udah, pasrah aja. Nah, karena ini ada panah naik, potensinya naik. Cuan, untung. Kalau di introspeksi, Anda dapat di ujung bawah nggak nih? Coba lihat. Coba lihat. Demikian juga downtrend. Downtrend muncul hijau, muncul bulat. Ya sell aja. Takutnya dibuang dulu, ketakutannya itu dibuang dulu. Ya, ada bulatan, udah masuk aja. Ini kayak kuning ini turun dari atas turun, ada bintang atau bulatan. Ya, potensinya dua, naik atau turun. Ya, ini kebetulan turun. Gitu loh. Ini lagi juga turun. Nah, ini juga turun. Nah, ini turun apa naik? Ya, nggak usah pusing. Nanti bisa seperti ini, dia balik naik. Bisa juga seperti ini, dia balik turun. Tapi coba telaah. Begitu bulatan hijau atau bintang, pasti sebelahnya panah kalau dia mau balik arah. Coba aja. Kalau dia nggak ada balik arah, berarti dapat di ujung. Pilihannya cuma dua. Ya. Nah, teman-teman banyak teman-teman yang mencari bagaimana sih dapat di ujung nih, bagaimana? Banyak yang sampai keliling dunia mau dibeli, ternyata nggak di ujung, ternyata repaint. Ya, aduh repaint, beli mahal-mahal repaint. Nah, ini saya bilang nggak repaint, saya berani jamin nggak repaint. Anda mau tester boleh, silakan, saya kasih. Di luar sana ada nggak yang berani kasih tester? Nggak ada, gitu loh. Nanti kan ketahuan. Kalau saya berani, tester aja teman-teman yang non-member. Nah, kalau yang member, sayang kalau nggak dipakai. Sayang banget. Di luar sana kepengen banget. Ya, belajar berani. Kayak akun demo dulu, teman-teman. Gitu. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Nanti kapan kita live lagi, kita akan masuk ke materi yang lain. Nah, teman-teman saya saranin datang ke seminar. Lebih jelas. Member-member silakan. Saya saranin datang. Ya, karena nomor satu, saya banyak ilmu yang saya mau bagikan. Yang kedua, ada peluang yang bagus akan saya bagikan di sana. Ya, saran saya hadir, daftar ya, supaya bangkunya istilahnya amankan seat, amankan bangku. Ya, gitu. Nanti di sana ada merchandise, mungkin kaos atau mug yang Anda bisa dapatkan, ada coffee break. Ya, silakan. Ya, seminar ini gratis. Ya, saya harapin teman-teman bisa datang untuk belajar. Ya, nggak join, nggak beli, nggak apa-apa. Teman-teman yang non-member. Ya, kalau yang member udah pasti dapat ilmu. Ya, saya banyak sekali ilmu yang saya bisa bagikan. Oke? Nggak ada pertanyaan sampai sini? Silakan saya kasih kalau ada mau bertanya. No? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, sampai di sini ya. Nah, ini kelihatan nggak nih? Euronya turun tuh, turun tuh.
Kalau kita tadi sell di bulatan hijau, kan pagi nih. Pagi sudah kita tahu nih. Nih, open market ini kan ada bulatan hijau nih. Kalau nggak sebelahnya bulatan hijau, pasti kan open market kita sell. Oh, udah cuan ini, udah untung. Teman-teman. Ya, ikutin. Kalau Anda tidak ikut, Anda akan apa ya? Ya, cuma bukan pemain, cuma sorak-sorak doang di tepi, cuma hanya bisa lihat, ya sayang, saya nggak ikutan. Ya, luar biasa teman-teman. Oke, itu aja. Sampai di sini ya. Sukses selalu dan salam Praktek Profit. Terima kasih.